Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Bila Rara Murni memandang ke muka di balik kerudung yang telah dibuka itu, ternyata laki-laki yang berdiri di pintu adalah seorang pemuda gagah berambut gondrong. Meski tertawanya tadi mengekeh dan bergelak, namun parasnya yang gagah itu condong kepada paras kanak-kanak. Sebaliknya, begitu menyaksikan tampang manusia di depannya, kedua mata Kalas Renggi menyipit, kulit mukanya mengernyit, otaknya berputar dengan cepat mengingat-ingat di mana dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dan secepat dia ingat, maka menggeramlah Kalas Renggi. Pemuda yang ada di hadapannya saat itu tak lain daripada pemuda yang malam tadi telah berteduh di teratak di luar kota raja sewaktu hari hujan lebat dan sewaktu dia tengah bicara dengan Werku Alit. Juga pemuda inilah yang kemudian ditotok Werku Alit dan dia sendiri menghadiahkan satu tendangan. Ingat siapa aku? Saudara, apa urusanmu dalam hal ini? Bentak Kalas Renggi garang. Tangan kirinya menyelinap ke balik pinggang di mana tersisip sebilah keris. Tentu saja saudara. Pertama, kau telah menghadiahkan tendangan padaku malam tadi. Enak juga tendangan itu, huh? Lalu, aku tidak begitu suka pada manusia-manusia yang bersifat ular kepala dua, pengkhianat besar, serta tukang rusak kehormatan perempuan. Apa itu kurang cukup untuk bikin urusan denganmu? Jadi, hari ini aku berhadapan dengan seorang pendekar budiman, Satu hal yang menyenangkan sekali. Habis berkata begini, Kalas Renggi keluarkan suara berdengus dari hidungnya. Terangkan dulu, siapa kau punya nama? Katanya kemudian. Kau kelewat ramah, tanya-tanya segala nama. Namaku sudah kutuliskan pada kening ketiga anak buahmu, jawab si pemuda pula. Kalas Renggi tertawa mengejek. Baru kali ini aku bertemu manusia yang namanya ada 3 buah angka. Angka-angka gila. Si pemuda tertawa. Angka-angka itu mungkin gila, tapi tidak segila pengkhianat macam kau, Kalas Renggi. Kau sudah tahu namaku, kenapa tidak lekas kabur tinggalkan tempat ini? Apa? Kabur dari sini? Lalu kau teruskan maksud busukmu terhadap Tuan Putri Rara Murni? Aku tidak sebodoh dan sepengecut yang kau sangka, Kalas Renggi. Kalau betul kau punya nyali, tahan ini. Bentak Kalas Renggi garang. Dengan satu lompatan cepat, Kalas Renggi lancarkan serangan tangan kosong. Tapi serangan yang hebat ini dapat dielakkan lawan dengan mudah, bahkan sambil bersiul dan tertawa-tawa. Kalas Renggi, kalau mau baku jotos jangan di dalam sini. Ayo keluar, kata si pemuda rambut gondrong atau pendekar 212 Wiro Sableng. Sengaja dia berkata begitu karena khawatir dalam pertempuran nanti Rara Murni yang juga berada di ruangan itu akan mendapatkan celaka. Tak usah banyak mulut, kau harus mampus disaksikan ketika mayat anak buahku, bentak Kalas Renggi pula. Untuk kedua kalinya kepala pasukan Pajajaran yang berkhianat ini menyerang, lebih hebat dari tadi. Tiba-tiba orang yang diserangnya lenyap dari hadapannya. Kemudian di belakangnya terdengar suara siulan. Aku di sini, Kalas Renggi. Mengapa menyerang tempat kosong? Kalas Renggi kertakan rahang. Dia berbalik dengan cepat dan menyerang lebih ganas. Tangannya bergerak cepat, tendangan kaki bertubi-tubi, keseluruhannya mengeluarkan angin yang keras dan bersiuran. Agaknya, permainan silat tangan kosong Kalas Renggi tidak dari tingkat rendahan. Dari angin pukulan dan tendangannya, Wiro sudah dapat menjajaki kehebatan lawan. Karena tak mau ambil resiko, pemuda ini segera bergerak cepat. Dalam waktu yang singkat, 3 jurus berlalu sebat. Pada saat memasuki jurus keempat, Wiro Sableng melihat Rara Murni melarikan diri keluar dari kuil. Sambil rundukan kepala, mengelakkan hantaman tinju Kalas Renggi, Wiro Sableng berseru, "Rara, tunggu, jangan pergi dulu." Tapi mana si gadis mau dengar? Sambil menyingsingkan kainnya ke atas, Rara Murni mempercepat larinya. Terpaksa pendekar 212 lepaskan pukulan tangan kanan ke arah kedua kaki gadis itu. Serangkum angin melesat deras dan dingin. Rara Murni melihat kedua kakinya seperti disiram air es. Kemudian kedua kakinya itu kaku tak bisa lagi digerakkan. Larinya dengan serta-merta terhenti. Melihat lawan melakukan 2 gerakan sekaligus, maka kesempatan ini dipergunakan oleh Kalas Renggi untuk membobolkan pertahanan lawan. Tendangan kaki kanan dan tinju kiri menyerang susul-menyusul ke tempat-tempat terlemah dari Wiro Sableng. Namun dengan membentak keras dan berkelebat cepat, ketiga serangan lawan dapat dikelit oleh pendekar 212. Penasaran sekali Kalas Renggi memburu lagi dengan satu serangan berantai. Kali ini
Pada saat tangan kanan Kalasrenggi memukul ke muka, pendekar 212 sengaja menyongsong datangnya lengan lawan. Maka beradulah lengan dengan lengan. Kalasrenggi terpekik, tubuhnya terpelanting ke belakang sampai punggungnya menghantam dinding kuil. Lengan kanannya yang beradu dengan lengan lawan kelihatan biru dan bengkak besar. Sakitnya bukan alang-kepalang. Karena tadi Wiro Sableng melayaninya secara acuh tak acuh, Kalasrenggi tidak menduga kalau kehebatan lawan demikian lihainya. Sesudah mengurut lengannya yang bengkak biru serta mengalirkan tenaga dalam ke bagian yang terpukul itu, maka kemudian Kalasrenggi dengan tangan kirinya mencabut sebilah keris di balik pinggang. Senjata ini sebuah senjata pusaka juga rupanya, karena memancarkan sinar membiru. Tanpa banyak bicara, kepala pasukan ini segera lancarkan serangan dahsyat. Kalasrenggi memang seorang kidal dan permainan kerisnya sudah mencapai tingkat yang matang. Apalagi dengan mempergunakan tangan kiri itu, maka serangan-serangannya sukar diduga. Namun demikian, pendekar 212 sudah punya rencana sendiri terhadap manusia kepala dua ini. Dibiarkan dan dielakkannya saja untuk beberapa lamanya serangan-serangan keris Kalasrenggi. Kepala pasukan pengkhianat ini semakin gemas dan geram. Dipercepat gerakannya, namun tetap saja tiada mencapai hasil yang dikehendakinya. Pegang senjatamu erat-erat, Kalasrenggi, kata pendekar 212 memberi ingat. Kalasrenggi masih belum mengerti apa maksud ucapan lawannya itu. Bahkan dia sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas gerakan tangan kedua Wiro Sableng. Tahu-tahu saja dirasakannya keris pusakanya terlepas dari tangan. Laki-laki ini mengeluarkan seruan tertahan, memandang dengan tak percaya pada tangan kirinya yang kosong. Wiro Sableng tertawa mengekeh dan melompat ke muka. Tangan kanannya terkembang seperti hendak mencengkram muka Kalasrenggi. Yang diserang cepat merunduk dan berusaha menyodokkan lipatan sikunya ke perut lawan. Tapi kali ini Kalasrenggi tertipu. Tangan yang menyerang dan hendak mencengkram itu hanya gerakan palsu belaka. Tanpa dapat dikelit lagi oleh Kalasrenggi, maka ujung jari tangan kanan Wiro Sableng meluncur ke rusuk kirinya. Mendadak sontak detik itu juga, tubuh Kalasrenggi menjadi kaku tegang. Tangan dan kakinya tak bisa digerakkan lagi, tapi mulutnya masih sanggup bicara. Telinganya masih bisa mendengar. Demikian juga indera-inderanya yang lain masih tetap seperti biasa. Pendekar 212 sengaja menotok laki-laki itu demikian rupa, sesuai dengan rencananya. Sambil tertawa-tawa dan garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong, Wiro Sableng memandang Kalasrenggi beberapa lamanya. Kemudian pendekar muda ini melangkah mendapatkan Rara Murni. Dilepaskannya totokan yang telah memakukan kedua kaki gadis itu. Rara Murni begitu merasa kakinya bebas, segera hendak lari, namun tangannya cepat dipegang oleh Wiro Sableng. lepaskan tanganku, teriak Rara Murni. Terhadapku tak usah takut, Rara Murni, kata pendekar 212 pula. Kau siapa? Tanya Rara Murni dan berusaha melepaskan tangannya yang dipegang. Ah, siapa aku itu soal nanti. Tapi apakah kau akan tinggalkan begitu saja Kalasrenggi tanpa memberikan satu hukuman yang setimpal terhadapnya? Aku akan laporkan kejahatannya terhadap Sang Prabu. Pasukan kerajaan akan menyeretnya ke Pakuan. Dia pasti akan dibuang ke pulau neraka. Pendekar 212 tersenyum. Kuil ini juga bisa menjadi tempat neraka baginya. Rara Murni, ayo. Akan aku tunjukkan cara yang bagus untuk menghukum pengkhianat dan manusia bejat macam dia. Dengan seutas tali, pendekar 212 mengikat kedua pergelangan kaki Kalasrenggi, yang saat itu meski tubuhnya kaku, tapi masih bisa merasa, melihat dan bicara. Keparat, kau mau apa terhadapku? Kau masih bilang keparat, saudara? Jawab pendekar 212 dengan tertawa. Pernahkah kau melihat dunia terbalik? Melihat dengan kaki ke atas, kepala ke bawah? Apa maksudmu? Bentak Kalasrenggi, tapi dalam hatinya dia sudah dapat menduga apa yang bakal dilakukan oleh Wiro Sableng dan tubuhnya mengucurkan keringat dingin. Apa maksudku? Kita akan saksikan sama-sama, Kalasrenggi, kata Wiro Sableng pula. Sekali saja tali yang mengikat kedua pergelangan kaki Kalasrenggi ditariknya, maka terbantinglah laki-laki itu ke lantai kuil. Kutuk serapah dan keluh kesakitan bersemburan dari mulut Kalasrenggi. Alah, sudahlah, jangan memaki-maki juga, tak ada gunanya. Dia memandang ke atas atap kuil dan dilihatnya sebuah tiang yang membentang memalang di bawah atap. Ujung tali yang dipegangnya dilemparkannya ke atas. Bila ujung tali itu menjuntai ke bawah kembali setelah terlebih dahulu menyangkut di tiang palang, maka pendekar 212 mulai menggerek badan Kalasrenggi. Gelap dunia ini bagi Kalasrenggi. Dalam tempo yang singkat, mukanya menjadi sangat merah karena darah yang mengalir turun memberati mukanya. Laki-laki ini coba meronta, tapi tubuhnya kaku tak bergerak.
Hanya terbuai-buai saja macam karung diisi pasir dan digantung. Yang bisa dilakukan Kalsrenggi hanya memaki dan memaki tiada habisnya. Dia menjadi letih sendiri. Pendekar 212 tertawa mengekeh macam kakek-kakek. Dia berpaling pada Rara Murni sebentar, lalu bertanya pada Kalsrenggi. Bagaimana? Indahkah dunia ini bila dilihat terbalik? Demi setan, bila bebas, aku bersumpah untuk mencincang tubuhmu ke parat. Hardik Kalsrenggi. Sumpahmu terlalu hebat, Kalsrenggi. Tapi bisakah kau membebaskan dirimu dari jari-jari tanganku ini? Dengan senyum-senyum Wiro Sableng melangkah mendekati Kalsrenggi. Kemudian 10 jari-jari tangannya menggerayangi, menggelitiki tulang rusuk Kalsrenggi. Laki-laki ini menjerit, melolong setinggi langit sampai suaranya menjadi serak. Wiro Sableng tertawa senang. Rara Murni sendiri hampir-hampir tak dapat menahan gelinya. Dan Kalsrenggi terus saja berteriak, menjerit, melolong, memekik dengan suaranya yang serak parau itu. Rara Murni, ayo, mengapa diam saja? Kalau kau ingin membalaskan sakit hatimu terhadapnya, inilah saatnya. Kata Wiro Sableng pula, meski amarahnya masih meluap terhadap Kalsrenggi, namun berada lebih lama di situ menimbulkan kekhawatiran bagi Rara Murni. Gadis ini walau bagaimanapun tak dapat memastikan manusia yang bagaimana adanya pemuda rambut gondrong itu. Meskipun dianya telah menolong dan menyelamatkan diri serta kehormatannya. Karenanya tanpa bicara banyak menyahuti ucapan Wiro Sableng tadi, dan tanpa membuang waktu, Rara Murni segera lari meninggalkan kuil itu. Kali ini Wiro Sableng tidak berbuat apa-apa lagi untuk menahan Rara Murni. Diikutinya saja gadis itu dengan pandangan mata. Gadis tolol, gerendeng pendekar 212 dalam hati. dikiranya kota raja dekat dari sini. Kemudian ketika Rara Murni lenyap di balik kelebatan pohon-pohon di lembah Lima Naluk itu, maka pendekar 212 segera angkat kaki pula, menyusul dengan diam-diam dari belakang.